Let's go. Bahas timnas? Boleh. Timnas Burkina Faso, apa? Timbuktu? Republik Demokratik Kongo. Kongo. Kongo ada pemain bagus di situ, hati-hati. Iya. Negara entah berantah, tapi kalau punya satu pemain, itu pasti dia terangkat tuh negaranya. Kayak Togo dulu ya, si Ade Bayor ya. Pemain kesayangan Spurs itu kan. Arsenal. Ya. City juga pernah. City. Banyak lah dia. Bersama Bung Harpa kita ngobrol lagi di What with West. Kita mengulik yang unik dengan asik. Ngomongin timnas. Setelah melawan Kuwait di kualifikasi, di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, pertanyaan saya ke Bung Harpa adalah, ada nggak kejutan yang diperlihatkan Coach Sintayong kepada kita semua, terlepas dari skor 2-1? Skor 2-1 saya bilang nggak kejutan. Iya. Tapi sebelum aku jawab nih Bang, jadi kalau ketemu Kuwait ini jadi selalu kita teringat dulu ya, tahun 96, tendangan saltonya Coach Widodo ya. Widodo waktu itu. Iya, jadi seperti sejarah terulang kembali. Ya kita ngelawan Kuwait. Tahun berapa tuh? 96, aku baru lahir lah. Udah tahu pasti. Jadi, waktu itu aku ingat tuh loncat dari tempat tidur pas gue golin, keren banget. Nah, kemarin ketemu lagi kan, dan Kuwait kan walaupun peringkatnya nggak beda jauh sama kita, 146 kalau nggak salah, kita 159, sekitar beda belasan lah. Di atas 100. Iya, tapi kan tetap lah Kuwait tuan rumah juga ya kalau nggak salah, mereka secara nggak langsung jadi tuan rumah lah. Ya. Nah, terkait dengan Kuwait atau negara-negara Timur Tengah, kita tahu kan tinggi tubuhnya kan menjulang, dan ini seharusnya sudah masuk dalam perhitungannya si Sintayong. Dan ini ketika formasinya keluar, yang tadi Bang Wes katakan, dibilang terkejut bilang enggak. Artinya gini, kalau dibilang nggak terkejut karena memang ini beda dari biasanya, cuman kita nggak heran dia pakai 5 back karena kita tahu ini akan mengantisipasi bola-bola atas. Tinggi. Jadi 3 jangkar di depan kiper itu ya. 3 pemain center back nggak gerak lah itu intinya kan. Desi Rido, Parodi Arianto. Nah, ini juga menarik nih. Ilkan Bagot kiri ya ternyata cukup berfungsi. Kemudian di kanan, nah ini dia Rahmat Irianto yang kemarin di SEA Games sempat main di bek kanan juga. Jadi sekali lagi, bukan kena kartu merah ya, kena bek kanan. Nah, supaya jelas. Kirain dia mau ngomong, bukan kartu merahnya, tapi posisinya. Yang posisinya. Jadi kompetisi ini juga kadang-kadang bukan hanya menempa mental, bukan hanya menguji kompetitif level, tapi juga melihat bakat lain yang terpendam, dan akhirnya Rahmat Irianto kita tahu punya kemampuan sebagai bek kanan dan ditaruh di bek kanan, dan bek kiri welcome back Pratama Arahan. So dengan 5 bek ini cukup kuat bertahan. Nggak mengejutkan itu formasi, nggak ada Asnawi di starting lineup. Nggak ada itu mengejutkannya, nggak ada Asnawi, tapi setelah dikeluarkan dan kita langsung bisa, maksudnya ini, jadi kita paham gitu. Jadi apresiasi buat Sintayong yang bermain, ini pelatih yang kayak taktik juga ini, yang bermain sesuai dengan kapasitas dia dan juga lawannya seperti apa gitu. Jadi kalau Sintayong itu dikategorikan itu pelatih top, pelatih bagus, seperti biasa? Pancingannya ngeri sedap nih. Karena jujur waktu SEA Games gue kecewa banget. Nah, oke, itu dia poinnya. Lawan Bangladesh kecewa banget. Gak ada kenikmatan nonton bola timnas. Beda karena ekspektasi kita di Piala AFF. Ya. Wah, ada kejutan-kejutan, oke lah, habis napas kita. Tapi bagus main kan AFF kan kalau kita sepakat ya. Iya. Dengan kemampuan kita yang lawan susah nebak formasi yang dimainkan Sintayong. Ya. Oke lah, kita habis bahan bakarnya. Semifinal, final udah habis lah kita. Ya. Ya, bagian apa juga itu kan tempat dari liga, tempat dari profesional kita. Ya. Nggak mungkin Sintayong datang ngurusin timnas hanya ngurusin fisik. Iya, betul. Padahal fisik ada pondasinya. Ya. Bagaimana lu mau main turnamen kalau fisik jelek gitu. Nah, habis dari situ gagal di AFF 23, oke, kita nggak jadi main. SEA Games, begini nih ekspektasi saya. Lawan Bangladesh makin begini. Oke, sampai di situ aku sepakat. Sekarang ini ada 2 opsi nih, kita diskusi di sini. Kira-kira menurut Abang karena Sintayongnya yang kurang miskin taktik tadi, atau karena dia terlalu banyak menangani timnas? Nah, kan gue yang nanya kenapa? Lah kan kita diskusi, sama-sama saling mengorek. Biar edukasi netizen juga ada dari Bang Wes, dari aku juga. Sampai situ, ayo. Aku udah ada, tapi Bang Wes duluan deh. Kalau menurutku sih terlalu banyak tim yang ditangani dengan situasi yang tidak mencukupi untuk menjalankan apa yang dia mau. Karena setauku
Misalkan waktu dia diminta oleh PSSI menjadi pelatih, dia minta misalkan, oke, saya mau tapi kalian backup ya federasi, saya minta A, B, C, D, E. Oke, federasi mengatakan iya. Terus tugasnya tiba-tiba nambahkan banyak, oke. Ternyata sampai sekarang yang dia baru punya mungkin A, B, C, nggak ada lapangan latihan yang jelas. Wah itu nggak ada, sih. misalkan gitu ya, organisasi manajemen timnas gitu. Mungkin kan itu bagian dari 5 yang diminta itu. Nah itu mungkin tidak terpenuhi, makin bergelombang lah masalah itu ketika hasilnya nggak tercapai. Dan itu kan dia kalau nggak salah senior U23 U19 ya. Nah terus sekarang di Toulon itu kalau nggak salah U19 ya, karena untuk U20 tahun depan. Sekarang lagi ada senior, terus ada U23 juga kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak deh berurutan. Jadi kalau menurut aku sih gini Bang tadi, AFF dia masih bagus apa? Karena mungkin masih fokus di situ. Tapi begitu udah mulai menjalar ke segala lini, U23 lah, U19 segala macem, akhirnya berantakan. Kayak kemarin lawan Bangladesh mungkin dia nggak fokus lagi, menurut aku gitu. Atau lawan Bangladesh sengaja mengetes 1, 2, 3 karena kayaknya pemain yang dia mainkan beda. Ini banget gitu loh. Turun ya. Beda banget untuk sekelas Sintayong yang kalau menurut kita apa yang diperlihatkan di AFF itu sudah cikal bakal ada potensi bagus nih gitu. Memang. Kan udah ada berapa tuh lihat pakemnya ya, kayak Rizky Ridho sama Farudin udah ketemu, Farhan oke lah. Walaupun kemarin mungkin abis dia di Jepang agak sedikit belum ketemu tuh touch-nya sedikit ketika balik lagi terus Mark Locke berkembang kalau kita sepakat. Jadi banyaklah hal positif yang menurut aku ya yang dibikin sama Sintayong, cuman karena dia terlalu banyak fokus menurut aku sehingga akhirnya jadi ini 75%, ini 60%, ini 80% gitu menurut aku. Dan kita nggak melihat itu kan, kita hanya melihat hasilnya kan. Kita nggak melihat kalau misalkan kita makan gado-gado nggak enak, kita kan nggak tahu di dapur itu ada masalah apa. Oh iya, jangan ditanya misalnya. Netizen kan kita nih penonton ini taunya hasil, pokoknya hasil. Yeah. Begitu prestasi kita bisa mengalahkan Kuwait, siapa yang paling berprestasi? Siapa yang paling berhasil atas keberhasilan menang Kuwait? Masa ada tulisan apa? Federasi, ketua federasi yang paling berhasil. Waktu Italia juara Euro 2020, ada wartawan yang nulis ini semua karena ketua federasi FIGC gitu, Federasi Italia. Ini sebenarnya mental feodal kalau menurut aku ya. Jadi justru kalau boleh sedikit ke militer nggak? Boleh. Nah, jadi kalau kita ingat, ini bukan mengidolakan satu orang atau tidak mengidolakan satu orang ya. Ketika ada pembajakan di Wailoya di Bangkok. Ya, ini sedikit ya. Salah satu otaknya kan LB Murdani. Ya. Ketika dia mendarat kembali ke Halim, dia itu pulang naik taksi Bang. Menghindari wartawan. Dia tidak mau terekspos. Itulah seorang gentleman. Beda berarti mas sekarang. Ya, abang simpulkan sendiri aja. Itu kalau seorang gentleman itu dia tidak mau mengambil kredit dari keringat orang lain. Malah kalau perlu silakan orang lain. Ya artinya pemain yang paling dia kan ujung tombak. Gitu. Komandan kan begitu. Kalau kalah Jenderal LB Murdani. Iya, kalau kalah komandan dia yang bertanggung jawab. Seperti di desert jenderalnya dulu tuh di Jerman di Afrika Utara ada Erwin Rommel. Tapi kalau pasukannya menang, pasukan yang diangkat. Harusnya begitu. Setahu aku ya kalau dia punya jiwa militer. Itu karakter era Mourinho, era waktu dia menangani Porto, Chelsea. Betul. Makanya di video sebelumnya kan pernah aku kasih tahu bahwa satu pertanyaan yang pernah aku sampaikan dapat satu kesempatan melepaskan pertanyaan langsung kepada Mourinho di 2012 itu. Pertanyaanku adalah how do you cope with your players' ego? Dia jawab apa? Terus dia bilang, are you kidding me? Do you mean how my players cope with my ego? Dia balik, tapi dia ceritain bahwa saya bisa memegang pemain. Kenapa? Ketika ada kekalahan saya paling duluan di depan. Betul. Tidak boleh pemain saya diserang oleh media. Kalau kita lihat ya, mungkin ya netizen juga jago-jago semua Bang. Setiap timnya kalah, ingat nggak? Dia selalu nyalain wasit. Itu sebenarnya bukan dia beneran nyalain wasit. Dia hanya ingin melindungi. Jadi exposure-nya spotlight-nya biar ke dia, bukan ke pemain. Orang kan akan bilang, ini si Mourinho kalau kalah bacot mulu. Nah, itu supaya pemainnya tidak tersorot. Nah, inilah kecerdasan Mourinho. Gitu. Jadi Mourinho itu pelatih bagus atau pelatih biasa? Ya, abang sendiri kan udah pernah ngobrol sama dia. Ini bukan kaleng-kaleng juga ini, udah kita udahlah, gak usah ditanya lah, experience lah. Mourinho saya ketemu 2004 waktu dia bawa Porto juara Liga Champion di
Jerman. Waktu itu di mana ya? Gelsenkirchen apa gitu ya. Jerman Stadium dah. Jerman. Wah itu saya kejar-kejar susah banget. Orang juara lu kejar-kejar negara mana lu? Tapi aku juga, kita ingat tuh Bang ya, ketemu 2009 di Roma. Di Roma, aku kan masih minder dulu untuk nanya ya. Enggak bener aku bilang kan. Terus aku baru punya nyali nanya di Azerbaijan 2019. Baru situlah aku berani nanya. Jadi kayak diangkat tangan dan dikasih kesempatan dan nanya. Nih nggak diklik, gue bilang persetan lah. Pokoknya gue mau nanya, lu mau anggap gue dari negara mana? Dan akhirnya dijawab dan apa ya, pengalaman gitu kan memberikan kesan kita karena kita bisa merasakan jawaban dia, ekspresi dia dan sebagainya itu. Dan pertanyaan kita semoga pertanyaan yang baru yang disukai karena si Mourinho pas saya tanya how do you cope with your players to go, dia suka. Iya. Maksudnya itu bukan pertanyaan yang kayak yang kita tanya gimana Anda mempersiapkan. It's so easy pertanyaan yang nggak penting juga untuk dijawab. Kenapa? Siapa yang mau main untuk kalah misalkan gitu. Misalnya ditanya, ada nggak pemain lawan yang kau persiapkan hadapi? Semua disiapin. Itu pertanyaan yang dia pun mikir, ini orang nggak mempersiapkan pertanyaannya. Tapi kalau nanya tadi Bang Wes tadi, berarti dia udah riset. Orang ini seperti apa, kebiasaannya apa. Jadi ketika pelatih ditanya seperti itu, ini orang nggak kaleng-kaleng nanyanya gitu. Kaleng kongguan tapi. Jadi walaupun banyak ngomong di depan ini, tapi juga Bang ini pengalamannya ya banyak lah, kita nggak usah tanya. Itu cerita-cerita aja. Kembali ke Sintayong. Oke. Ada nggak kejutannya? Karena kalau tadi ngomong Mark Klopp, yang kita kecewa dengan Mark Klopp waktu itu kan kecewa kan? Dulu, pas di SEA Games ya. Iya. Cuman menurut aku waktu itu dia gini, kalau kita lihat di SEA Games, sebenarnya untuk debutan sih it's okay. Karena dia kan sempat bikin kesalahan. Selalu aku membandingkan dia dengan, kalau nggak salah Matthijs de Ligt deh, waktu lawan rumahnya tuh Bulgaria gitu, gue lupa. Itu dia umur 18 tahun, dia bikin blunder dan kebobolan. Dan waktu itu aku mikir, ini pemain antara bagus, mentalnya dia bisa bangkit, atau dia hancur. Itu masih di Ajax ya? Masih di Ajax. Jadi timnas Belanda nih ya? Timnas Belanda 18 tahun. Nah, Mark Klok juga gitu kan, dia kan bikin pelanggaran. Untung ditepi sama Erando Ari kan. Terhabis itu dia lebih firm, lebih hati-hati, dan menurut gua di kualifikasi Piala Asia kemarin dia menunjukkan kelasnya. Menurut gua makin siap lah dia sebagai pemegang area yang vital. Paling tidak antara dia dan Sintayong udah mulai ngerti nih. Iya, betul. Pemain ngerti maunya si pelatih juga ngerti kualitas si pemain. Iya. Nah, duet sama Ricky saya suka kemarin lawan Kuwait. Cuma Ricky tetap Bang kurang oportunis. Ricky. Iya, exactly. Tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu kita harus mengubah pola kita supaya nggak bisa dibaca lawan. Aku kan gue bilang berkali-kali, aku main temanku ini gue sebutin namanya Buyung. Dia itu bukan Ismu. Enggak pakai. Terus, kalau bawa bola itu gocek, tapi dia nggak pernah syuting. Jadi kalau dia bawa bola, aku tinggal nunggu aja kawannya. Karena pasti dioper. Nah, kalau Ricky seperti itu akan mudah dibaca orang. Tapi kalau dia misalnya dia rubah sedikit, dia latihan syuting. Ketika orang lain berpikir dia akan ngoper, ternyata dia syuting. Nah, itu yang bisa. Kemarin dia kan ada syuting waktu cuman harus dikembangkan. Kayaknya tendangannya kurang keras deh. Ya mungkin karena emang nggak dapat tendangan kura-kura itu. Ini kalau tadi tendangan kura-kura namanya ya. Ya, yang dia serangan balik kan, yang hampir dapat killing goal itu kan. Nah, itu. Ya, itu yang mungkin nanti kan dia di Persib kalau nggak salah ya. Nah, di situ mungkin itu yang gunanya direktur teknik atau komunikasi antara pelatih timnas sama klub untuk nih tolong dong tingkatkan syutingnya. Dia kan bagus buat klub dulu juga dan ntar ke timnas bagus gitu. Sama satu kejutan di depan, false nine. Lili Pali. Iya kan, hampir nggak pakai striker tunggal. Itu ya aku bilang, 3 ini adalah satu hal yang aku soroti. Mark Klok, Ricky dan Lili Pali. Ya. 2 sayap itu oke lah diganti-ganti dengan siapapun, tapi 3 ini kejutan bagiku. Kenapa? Ini di markas Kuwait. Iya. Lu main nyerang, kaget gua. Iya, babak pertama. Dan orang nyangka pasti Indonesia main bertahan di markas lawan partai pertama pula. Tapi bukannya agak lebih nunggu ya kemarin itu. Tapi formasinya. Formasi yang kayak mulut harimau, begitu ada kesempatan disikat. Iya benar. Sebenarnya kan kalau lagi bertahan 5-2-3 kan. Kalau lagi nyerang jadi 3-4-3. Kapan si Pratama Arhan main di sisi kiri pertahanan kita? Yang ada betul, karena golnya pun Rahmat Irianto kan naik gitu dari kanan ke atas. Dua-duanya Rahmat Irianto ada perannya kan? Berarti jebakan sebenarnya. Jebakan. Ini yang kejutan ini yang
astaga, Sintayong memang penuh Bagus, dengan benar. kejutan. Untuk pertandingan itu kita harus akui, makanya gue ini promosi dikit ya, karena di video gue bikin Di mana? Di channel apa? Di channel Bung Harpa. Jadi di situ gue bikin untuk pertandingan itu Sintayong pinter, cerdas timnas mainnya. Tapi kalau ada orang protes, ada yang protes, Bung, tapi kan passing kita jelek ini kan. Ya itu ntar dulu lah. Ini kan kita Gue bicara. juga menyoroti awal-awal ini kayak apa? Operan-operan jauh gitu. Iya, iya. OOP ujung-ujungnya garuk kepala gua. Seperti biasa ya. Iya, asal jangan Mr. Picture, tapi ini operan-operan jauh terus bikin gua garuk-garuk kepala. Tapi operan jauhnya penalti juga. Iya, dapat juga. Nah, itu yang gue bilang, pelatih yang hebat itu yang bisa memaksimalkan kemampuan anak buahnya. Lu nggak bisa di tengah-tengah pertandingan lu rubah cara syuting dia. Tadi yang kayak Ricky Kambuaya itu kan kita bicara untuk long term ya, 2-3 tahun. Tapi untuk saat ini kemampuan seperti itu ya udah, berarti strateginya Itu yang seperti lu apa punya. gitu. Dan Sintayong melakukan itu dengan baik. Tinggal nanti lawan Jordan kan. Kalau Ya. bisa jangan kalah lah minimal. Video ini kita rekam hari Kamis. Kamis ya. Lawan Jordan itu Sabtu di sana, Minggu subuh. Ya, betul. Ekspektasi lu ada nggak kejutan lagi dari Sintayong? Formasinya tiba-tiba berubah lagi. Gua rasa ini nggak. Jordan tinggi-tinggi juga lah ya. Tinggi-tinggi juga sama lah, satu ini kan Timur Tengah. Jadi gue bilang sih Jordan itu bukannya daerah ini udah liburannya pasti Pak aneh-aneh. Prabowo. Pasti aneh. Oh iya benar. Iya kan? Iya itu Jordan. Teman dekat sama Pak Prabowo Iya, kan? negara berbatasan dengan apa namanya, dengan ya negara-negara Timur Kalau Tengah. pangerannya itu teman dekat Pak Prabowo, bukan ya? Oh, Aku lupa deh. ya dulu anaknya Sahabat, satu iya, sekolah iya, ya. iya. Jadi ini sama juga nih karakternya tinggi-tinggi dan peringkatnya itu dia kalau nggak salah 100 besar. Jadi ini udah another level. Jadi nggak segampang kuat, harus hati-hati. Ya orang kita tentu banyak yang wah ini kita pasti bisa. Kalau bisa pasti bisa sih kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau dibilang lebih susah dari Kuwait. Kalau aku realistis minimal seri. Lawan Nepal kans kita jadi lebih besar gitu. Walaupun kita kalaupun nggak juara grup kan bisa runner up terbaik ada 5 ya dari 6. Nah itu Harus banyak-banyak gol. iya, wah ya kalau bisa menang ya semua juga kalau bisa menang lawan Jordan. Siapa yang nggak mau menang? Iya, cuman Nah. kalau bisa seri lawan Nepal nanti seri pun mungkin kita bisa lolos malah ya. Tergantung yang lain-lain. Nah, cuman lebih gampang lah, lebih dan pressure-nya juga. Kenapa nggak bisa. kita sendiri yang menentukan nasib daripada tergantung sama orang lain? Iya. Kita aja yang nentuin menang. Dan Jordan kemarin menang kan 2-0 dari lawannya dari siapa? Duh, lupa Nepal. Nepal lawan kita ketiga nanti. Iya. Nah kalau kita Nepal harusnya kita bisa menang lebih dari 2 lah. Ya menang aja Harusnya. cukup sebenarnya. Cuman kalau gua yang gua tunggu adalah selain kejutan formasi, kejutan pemain siapa yang dimainkan oleh Sintayong, yang gua tunggu adalah stop euforia berlebihan. Ya, euforia boleh, seneng ya, happy ya, seneng. Cuman jangan Kemenangan harus disambut, over apa namanya? tapi jangan over. Belum selesai perjuangannya. Iya. Gitu, belum ada hasilnya. Kalau hasilnya sudah jelas kita lolos ke kualifikasi, bolehlah gembira. Dan plus bisa ngajuin tuan rumah kali ya? Nah, iya, kita kan mau juga jadi tuan rumah. Ya kalau gue sih mikirnya paling nggak ada hiburan lah. Tapi bentrok sama U20 bak tahun depan. Nah ini waktunya nggak tahu deh. Ya kita sebagai pecinta bola sih senang aja kalau di sini ya. Bisa lah. Terakhir 2007 ya kita. Digeser-geser 2007 dan kita tersingkir karena ya gue nggak bisa bilang. Tipis-tipis lah ya. Gue nggak ngerti itu. Pemain masuk bikin pelanggaran dan gue yang di sebelah bokap tuh. Iya. Aduh jangan dia masuk, begitu masuk. Aduh pelanggaran bener pelanggaran. Ini. Free kick sudah gol. Ini. Nah ini Pak enak nih ngobrolnya. Jadi ini juga yang kemarin tidak dilakukan sama para pemain kita. Ketika digembur habis-habisan, back kita lihat ya jarang melakukan pelanggaran yang nggak perlu di kotak penalti. Lebih minim lah. Dan kita tahu lawan dalam situasi seperti itu kan sangat mungkin memanfaatkan kan. Ini jarang dilakukan. Dan ini pasti menurut gua ada instruksi dari Sintayong juga. Gitu. Atau Kuwaitnya nggak belajar dari tim-tim Asia Tenggara. Bahwa Cara mengalahkan Indonesia, rusak dulu konsentrasi mereka lewat pancing main keras. apa namanya provokasi. Itu wartawan, gue ketemu betul. 2 apa 3 wartawan Asia Tenggara ya. Mereka selalu ngomong gitu. Bagi kami, udah pasti pelatih akan ngomong gitu sama ketika lawan Indonesia. Rusak konsentrasi main Indonesia, nanti ada emosi, ada kartu kuning, kartu merah, tapi udah nggak ada koordinasi permainan taktik yang disiapkan ketika pemain Indonesia udah emosi. Paling gampang itu wartawan Asia Tenggara ngomong begitu, sudah pasti kan di negara mereka udah ngomong begitu. Udah pasti mereka pasti bukan tanpa ada
ngintai juga kita seperti apa pasti. Dan kita lihat kemarin di SEA Games ya kalau nggak salah ya, yang pemain kita habis 3 kartu merah tuh lawan apa sih, gue lupa ya. Itu masuk Irianto. Iya, dan itu gue rasa juga dibenahin sama si Sintayong kan, mental. Dimarahin seperti itu. Dan kemarin nggak terulang kembali, lu lihat deh. Kalaupun ada tackle yang pelanggaran, itu tidak karena malicious, bukan karena dendam, karena tadi gue tackle lagi, nggak ada. Jadi emang karena mungkin ya udah tanggung, pelanggaran udah. Itu yang gue bilang bener. Sempet juga kalau pas penaltinya clock bang, di apa provokasi sama kiper lawan. Ditendang bolanya di gini-gini. Iya, dia digeser kan. Tapi dia tenang kan clock. Nah, itu. Kalau di Medan udah kuriba gitu. Jadi kadang aku suka bilang kita bingung gitu kalau kita ngamuk, marah, bangga kita. Wah, hebat, berani. Enggak. Siapa yang bisa menahan emosi lebih baik, itu yang lebih dekat dengan kemenangan. Kalau perlu kita pancing mereka supaya marah. Itu. Karena kita marah, terpuaskan nih, kita mukul pemain lawan 1 detik. Ruginya bertahun-tahun. Iya. Enggak, satu bulan lalu kan udah terlihat di SEA Games waktu itu. Gitu. Jadi kejutannya tadi ada itu, cuman dia nggak mau terlalu banyak ngomong kejutan yang lain. Kejutan video viral menyambut kemenangan. Aduh, bangun tidur. Thank you Bung Arfa. Sama-sama Bang Wes. Kita tunggu performa tim nasional era Sintayong, dan nanti kita ngomong lagi soal pergantian pelatih. Alright. Bye.